cabang olahraga tadi itu sudah datang sini Pak, diatur di sini. Nah dari situ baru kita akan lihat ini jadwal-jadwalnya. Lanjut. Ini tamu-tamunya dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Papua Barat. Kami tidak menghitung Provinsi Papua karena Papua tidak ikut di dalam babak kualifikasi. Papua itu orang Bali bilang otomatis ikut bertanding, tidak ikut babak kualifikasi. Jadi kami tidak menghitung Papuanya berapa banyak. Nanti KONI Papua akan koordinasi sendiri dengan Timika berapa banyak atlet yang akan ada datang di Timika sini. Begitu juga kebutuhan transportasi, kebutuhan akomodasi, KONI Papua akan koordinasi sendiri Pak. Ya. Ini, jadi hampir seluruhnya ada di Timika, khususnya atletik. Atletik itu akan dipertandingkan 46 nomor, sehingga hampir semua provinsi pasti ada, walaupun ikut 2-3 nomor, tapi ada semuanya. Ini, lanjut. Ini jumlah atlet. Jadi nanti akan datang aeromodeling 45. Kita berharap pada waktunya aeromodeling harus bertanding, H-3 mereka datang di sini jumlahnya itu 45. Terbang layang 50. Terjun payung 75. Itu akan datang relatif bersamaan. Karena H-3 dari pertandingan mereka sudah harus dilayani di sini. Di luar dari itu, maka mereka ditanggung oleh provinsi masing-masing. Ini jumlah-jumlahnya. Jadi atlet jumlahnya ada pada malam hari ini itu pembukaan 1000 koordinasi teknis 1453 ya? 1 PB PON 33. Nah, ini adalah atlet yang akan datang. Serda bidang-bidang. Begitu atlet sudah terdata, maka official kita untuk perencanaan hitungnya 50% dari jumlah atlet. Itu akan sama-sama mereka. Kalau atletnya tambah 1.500, berarti official dari KONI-KONI provinsi yang akan mendampingi atlet masing-masing jumlahnya 50% dari itu. Itu akan datang sama-sama ini. Bidang upacara dari Pastor Mimika mana? Siap. Pak, sampean harus menjemput orang-orang ini. Siap. Ya kan? Jemput kedatangan itu berdasarkan jadwal pertandingan. Ya Pak ya? Oke, nanti sampean harus punya data sendiri tentang ini. Siap. Karena itu akan menjemput dan lain sebagainya. Duduk Pak. Siap. Pak Bupati, saya membandingkan dengan di Jayapura. Bapak mobilnya jauh lebih siap. Saya di Jayapura bolak-balik belum pernah dijemput dengan mobil yang sudah ada logonya PON. Belum pernah Pak. Kasus saya. Itu ya, kasus ya. Lah iya, di sini saya sudah dijemput itu. Lah iya. Bahkan pernah tidak dijemput Pak. Ini benar ini, saya jujur ini. Bukan apa-apa, bukan saya mau diperlakukan istimewa tidak, tapi mencerminkan bagaimana kita berkoordinasi. Datang terakhir kemarin kami tidak dijemput. Benar ini, ya. Nih, bagi tamu kami yang akan datang. Lanjut. Kalau di sini kalau nggak disebut, saya marahnya sama Pak Cesar ini. Pak Cesar, sampai masih hidup nggak? Lagi. Nah, transportasi, mana bidang transportasi PB PON? Oke, sampai hitung ini. Nanti koordinasi dengan bidang transportasi yang ada di PB PON. Bidang transportasi PB PON mana? Ada nggak? Bidang transportasi PB PON ada nggak? Nah, besok hadir, besok tanya. Untuk atlet itu perhitungannya rata-rata satu mobil bis kecil itu 15 orang rata-rata. Boleh lebih sedikit, bisa kurang sedikit berdasarkan jumlahnya atlet. Sehingga kalau atlet aeromodeling jumlah 45 atlet, kira-kira akan mendapatkan mobil kecil bis mikro itu 3. Karena bantuan dari pemerintah pusat jumlahnya yang 428, maka hanya bisa untuk melayani atlet tamu. Sedangkan officialnya disiapkan kendaraan kecil-kecil.
Di situ ada rinciannya. Nanti Bapak minta data itu untuk perencanaan bidang transportasi. Ya Pak? Oke. Lanjut. Ini atlet official, lanjut, datanya ada semuanya, lanjut. Terus ini jumlah rekapnya, lanjut. Oke, semuanya tentang yang harus dilayani transportasi ada semuanya. Sekarang akomodasi. Akomodasi, saya punya keyakinan, mudah-mudahan tidak salah. Data yang dimiliki PB PON itu sama dengan data yang dimiliki oleh Timika. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya kan? Kalau umpamanya PB PON ngambil data tidak sepengetahuan sub PB PON Timika, saya nggak tahu yang benar siapa. Ya kan? Saya punya pemikiran gini Bapak Ibu sekalian. Kalau PB PON koordinasi dengan hotel-hotel yang ada di Timika ini, orang-orang hotel beda dengan koordinasinya Pak Bupati dengan hotel yang di sini. Kalau PB PON datang sini mengatakan, Bapak saya kan punya tamu permanen di sini, kalau mamanya nanti tidak dilayani nanti bagaimana? Karena ini hanya Timika saja dan lain sebagainya. Ini kan hanya PON paling-paling 1 bulan. Berarti saya hanya memberikan fasilitas 50% ke PON, 50% untuk tamu permanen. Itu kalau PB PON yang koordinasi. Tapi kalau Pak Bupati, lu tutup hotel ini kalau tidak diberikan kepada PON semuanya, betul kan? Betul kan gitu. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Mestinya nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit. Uang ini cuma sebentar kan, sebentar, nggak ada yang sulit. Saya pesen aja bidang akomodasi mana? Nah, ya. Pak, hotel di sini kan kecil-kecil. Kalau bisa 1 cabur, 1 hotel bagus. Kalau umpamanya tidak, mohon tidak dipisahkan 1 rombongan dari koni tertentu. Contoh, bola tangan umpamanya. Bola tangan ada dari 5 provinsi plus provinsi Papua. Rupanya jumlahnya 100, hotel itu jumlahnya hanya 60. Berarti kan hanya tampung 60, yang 40 ditampung di tempat lain. Mohon tidak 5 atlet Jawa Timur di hotel A, 5 atlet Jawa Timur di hotel B. Jangan Pak. Diupayakan hotel atlet dari Jawa Timur ya satu tempat. Walaupun kalau bisa ya 1 rombongan bola tangan ini 1 hotel. Kalau tidak bisa mohon untuk tidak dipisah antara atlet yang dari 1 provinsi, separuh di sana, separuh di sini. Itu titip saya. Gitu. Lanjut. Khusus akomodasi untuk panitia, PB PON baru bisa mengatur panitia inti dengan panitia yang dari Jakarta Pak. Panitia intinya 5 orang, yang dari Jakarta technical delegate, wasit, juri, dewan hakim dan lain sebagainya. Sedangkan panitia yang ke bawah itu belum diatur. Karena harapannya panitia yang di bawah ini itu nanti diambilkan dari klaster terkait. Jadi umpamanya kebutuhan panitia atletik berapa orang Pak? 300 orang. Yang dari pusat berapa orang? 75. Yang 225 kita harapkan dari sini. Karena keterbatasan akomodasi dan lain sebagainya, yang 225 tidak mendapatkan akomodasi tetapi bisa tidur di rumah masing-masing. Itu harapannya begitu. Ya Pak. Nah, berapa jumlahnya dan lain sebagainya nanti technical delegate dengan Pemprov yang ada di Jayapura yang koordinasi ke sini. Kesiapan untuk tenaga-tenaga itu dan lain sebagainya kita harapkan akan dapat dari Timika sendiri. Begitu juga Merauke dan lain sebagainya. Nah, ini belum dihitung Pak. Belum dihitung. Oke? Ini jadi catatan dari akomodasi. Lanjut. Oke. Standar pelayanan hotel akomodasi ini bintang 3. Karena terbatas Pak, bisa saja non hotel tapi diupayakan mendekati fasilitas bintang 3. Umpamanya di sini ada asrama-asrama militer, asrama polisi dan lain sebagainya bisa diatur. Jangan pula seperti barak itu telanjang gitu aja kan.
Mungkin perlu ditata tentang kebersihannya, fasilitasnya, kamar mandinya, AC-nya, dan lain sebagainya, sehingga mendekati dengan kondisi bintang 3. Boleh Pak? Itu boleh. Lanjut. Itu kode-kode provinsi, siapa-siapa yang harus dilayani sudah ada. Lanjut. Lanjut terus, akomodasi terus, secara umum begitu, nanti biar Pak Alman Hudri dan kawan-kawan lebih tajam. Nah, ini setelah dirinci, tanggal 20 September akan datang 75 orang, 21 September akan datang 189 orang, dan seterusnya. Yang paling banyak tanggal 26 September, jadi 474 sekali datang itu. Koni Pusat sedang berupaya koordinasi dan kerjasama dengan Garuda. Hasil pertemuan Zoom meeting kami dengan koni-koni provinsi se-Indonesia, termasuk Papua, mereka menyarankan 3 hal tentang transportasi udara. 1, kalau bisa mohon dapatnya diskon. Bisa saya laporkan dari Yang kedua, kalau tidak dapat diskon ya jangan dinaikkan. Yang ketiga, extra flight. selamat malam. Penerbangan